You want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Benar. Nah, kenapa akhirnya aku memilih konten kreator selebgram dibandingkan artis? Setelah di screening dan kita lakukan pendekatan masing-masing, ketemulah si Jerome Pauline yang seorang mahasiswa di Jepang. 4 kali krisis ini nyaris membuat kita bangkrut gitu kan. Oke. Chemistry itu penting. Dan cek ombak nenek yang lain. Juga dong. Ini orang bener kan gitu ya? Pasti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman MHM Podcast. Jumpa lagi di video podcast kita hari ini. Dan pastinya sekarang kita akan membahas bisnis, utamanya tentang kuliner. Lebih spesifik lagi tentang franchise, tapi nggak hanya franchise saja. Sesuai tagline dari MHM Podcast adalah Told the Untold Stories. Tapi seperti kita ketahui bahwa bintang tamu podcast kita hari ini adalah seorang raja franchise dan juga pemilik berbagai macam brand yang mungkin langsung saja disebutkan oleh narasumber atau tamu MHM Podcast kali ini. Please welcome Hendy Setiono. Wah, ini kehormatan banget aku jadi bisa diundang di podcast MHM bersama Mas Heru. Ini luar biasa, satu kebanggaan tersendiri mengingat Mas Heru adalah idolaku di HIPMI. Jadi senang banget aku bisa sharing dan berbagi di sini. Thank you Mas Heru undangannya. Iya. Saya ini idolanya saya di bidang kuliner dan lain sebagainya. Makanya saya mau kulik-kulik tuntas segala macam tentang bisnis kuliner. Tapi nggak hanya kuliner, ternyata ada beberapa juga jenis usahanya, ada kecantikan dan lain sebagainya. Tapi apa aja itu? Sebelum kita mulai ke pembicaraan dengan Mas Hendy, saya di MHM Podcast ini ada namanya quick test, Mas. Oke. Quick test tuh jadi harus jawabnya cepat. Wah, siap. Iya. Jangan sampai terjebak, nggak boleh mikir. Ya, langsung bisa A atau B gitu ya. Oke, Mas siap. ya. Oke. Jangan-jangan pertanyaannya ada yang triki-triki nih. ada triki. Hendy Setiono. Ya. Pilih traveling atau kuliner? Kuliner dong. Kuliner. Dua-duanya aku suka tapi kuliner. Kopi atau teh? Aku teh. Selebgram atau artis? Selebgram. Kebab atau burger? Kebab dong. Kan di kebab ada burger juga tuh jual. Tetap ya. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Apa ya? Jelek tapi kaya deh, kan bisa di-glowingin. Oh iya. Punya gini kecantikan ya. Indonesian food atau western food? Indo food. Indonesian food. Tetap. Oke. Family man atau gila kerja? Dulu gila kerja, sekarang family man. Sekarang family man. Soalnya udah cuan banyak ya. Baba Raffi Enterprise. Cewek cantik atau cewek pinter? Cewek cantik, kok pinter bahaya, lebih pinter dari kita nanti. Oh gitu. Harus kita yang lebih pinter ya. Oh, cantik plus pinter bonus sih. Iya. Jadi cantik ya. Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Usaha dari nol atau franchise? Menarik. Franchise. Franchise. Oke. Bisnis atau investasi? Bisnis. Dalam 5 tahun ke depan, seorang Hendy Setiono akan seperti apa bayangannya? 5 tahun ke depan, kalau melihat dari pendahulu dan senior-senior kita di HIPMI, teman-teman yang sudah sukses dalam berwirausaha dan membangun empire, memperkerjaan banyak karyawan, mungkin tidak menutup kemungkinan panggilan hati besok jadi dubes. Wah, itu cita-cita saya waktu kecil, Mas. Beneran. Saya sempat kuliah HI. Itu sama-sama kita. Mantap. Cuma belum kuliner saya, nanti mau belajar dari rajanya. Sukses juga lu di Amin. Lalu kalau Hendy Setiono ketemu sama Hendy Setiono yang umur 17 tahun, mau ngomong apa sih? Kalau umur 17 tahun dulu kan pasti masanya masih senang-senang ya, masih main-main ya. Jadi zaman usia 17 tahun dah
sama sekali nggak mikir tentang masa depan, sama sekali nggak mikir tentang mau ngapain habis ini, bingung mikirin jurusan kuliah aja juga pas itu juga nggak tahu bener atau enggak jurusan kuliahnya gitu kan. Jadi umur 17 tahun aku akan bilang supaya udah nggak usah ragu-ragu, eksplorasikan apa yang menjadi passionmu, eksplorasikan dan kerjakan apa yang benar-benar ingin kamu kerjakan selagi mumpung kamu masih muda. Apapun itu ya. Ya, mumpung masih itu ya. single, masih muda, masih belum punya tanggungan, lakuin aja. Mau keliling dunia, mau traveling 2 tahun, Duitnya mau dari mana ngapain. tuh? Nah, sambil nanti kan ketemu sendiri sambil Iya, jalan iya, gitu. iya, Jadi iya. eksplorasikan aja. Iya. Oke, Mas Hendy. Siap. Boleh ceritain nggak? Mungkin kalau ceritain Baba Raffi setelah pertanyaan saya yang pertama ini ya, Iya. bahwa ceritain dulu dong bisnisnya apa aja sih? Iya. Oke. Jadi Mas Heru Brandnya alhamdulillah. apa aja? Gitu. Bener, jadi sekarang bersyukur banget sih Mas Heru dari awal pindah ke Jakarta kira-kira di tahun 2007, terus kemudian mulai ikut beberapa organisasi. Pindah Jakarta ya? Iya, Oh berarti dulu tinggalnya di Surabaya? Kecil aku. Oke. Sampai SMA, kuliah, kemudian sempat mulai bisnis di Surabaya. Oke. Akhirnya nggak lama aku langsung pindah Jakarta. Nah, Tapi Baba Raffi dulu di Surabaya, mulainya Jakarta? dari Surabaya. Surabaya Mulai dulu dari ya? Surabaya dulu. Jadi Tapi- gerobak pertama di Surabaya? Surabaya, tapi Oke. gedenya, yang grow-nya itu setelah aku pindah ke sini. Gitu. Umur berapa tuh berarti pindah ke sini? Itu pas masih umur 22, 23 nggak salah. Udah 22. nikah? Belum? Udah. Oke. Nah terus habis Nikah itu, muda juga ya? terus habis itu kita mulai ekspansi dan mengembangkan beberapa bisnis-bisnis lain. Iya. Dan alhamdulillah ternyata banyak teman, banyak rezeki, banyak Benar. ngopi, banyak rezeki. Benar. Jadi benar. ada fungsinya juga silaturahmi, ikut ya organisasi, Betul, aktif betul. di HIPMI, aktif di Kadin, ternyata Ya. membukakan banyak Betul. jalur. Per hari ini Mas Heru ada 12 brand yang dikelola under grup 12 brand. Betul, di bawah grup Baba Raffi Enterprise. Selain merek Baba Raffi yang Ya. sudah dikenal, ada Nikan Yuk, ada Nyapi, ada Nyayap, lalu ada Menanti, itu minuman Menanti yang teh. baru itu ya? Yang baru, Iya, yang iya, Jerok. iya. Terus ada Forestry Coffee, lalu ada Kekinian, terus ada brand-brand yang non F&B juga yang Iya, kita kelola. apa tuh? Seperti Tambak Udang Faname sama Aura Dermatology, ini skin center gitu. Menarik nih, tambak udang. Kenapa jadi tambak? Oke lah, mungkin kan udang itu bisa jadi Iya. bisa ke hulu hilir lah nanti ke kulinernya gitu ya. Iya, Tapi apa yang mendasari? Lebih ke opportunity sih aku lihat. Oke. Jadi dari networking, dari peluang, dari mempelajari teman-teman yang melakukan budidaya tambak udang yang secara tradisional dijalanin, wah kok bagus gitu hasilnya. Walaupun kata orang ini high risk high gain gitu kan. Oh ya, Bisnis tambak udang sendiri karena ya berkaitan sama makhluk hidup. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya partner yang tepat, kita gandeng perusahaan-perusahaan besar kayak Carum Pokpan, iya. Indocom, dan yang terakhir kita gandeng e-fishery sebagai partner pengelola. Jadi karena mereka sudah punya teknologinya dan mengerti day to day basis untuk how to ngelola budidaya, akhirnya kita masuk ke situ. Oh gitu. Iya. Invest atau memang ngejalanin juga? Kita bikin inovasi baru berupa franchise tambak udang. Jarang tuh. Iya. Jadi karena selama ini kan memulai bisnis tambak udang itu heavy asset. Iya. Butuh modal yang besar Betul. untuk bikin satu. Tempatnya segala macam kan? Modalnya buat tempatnya, bikin Iya, kolamnya. betul. Biasanya 10 kolam aja satu blok itu butuh modal sekitar 2-3 miliar. Oh iya. Ya itu cuma Udah 10 kayak kolam. SPBU ya. Benar. Nah artinya kita bikin dengan sistem franchise yang bisa dimiliki per satu kolam. Oh, jadi meskipun ada satu lahan, Nah, satu ntar ada blok kotak-kotakannya gitu. yang Oke. satu kolam itu dimiliki oleh satu franchise. Oke. Sekarang ada total 204 kolam di 50 hektar lokasi budidaya. Satu lokasi nggak? Ada beberapa Di 3 lokasi. lokasi. Di mana aja tuh? Di Subang, Jawa Barat, kemudian di Lampung Bratasena, sama di Lampung Indocom. Tiga ini. Oke, itu diekspor nggak Hasilnya udang? semua 100% ekspor. 100% ekspor ya? Enaknya bisnis budidaya tambak udang, kita udah nggak bingung lagi marketnya jual kemana. Benar. Karena hasil panennya sudah dibeli sama pabrik-pabrik yang kemudian mereka ekspor ke luar negeri. Gitu. Wah. Jadi kalau misalnya ke Jepang nih, Iya, bisa iya. jadi itu dari tambak yang kita budidaya. Udang gue nih, Makan udang. bukan kebab gue lagi, Iya. udang gue gitu. Ya, makan sushi atau tempura gitu kan udangnya bisa jadi. Oh ke Jepang ya paling banyak ya Ya marketnya? ekspornya salah satu yang besarnya ke sana. Oke. Nah, apa namanya? Kalau kita balik ke kuliner, ke Yes. F&B ya, soal F&B. Karena memang stigmanya kalau ngeliat Hendy Setiono nih udah berbicara di puluhan webinar dan podcast mungkin ya, Ya. pasti F&B gitu kan. Boleh ceritain dari awalnya mungkin apa namanya?
ya dari Surabaya dan lain Iya. sebagainya gitu. Ya, jadi Mas Heru, kebetulan memang aku mulai bisnis pas masih kuliah, umur 19 tahun. Oke. Jadi kalau aku dulu kuliah di tahun Di di ITS di Surabaya, Jurusannya? informatika, jadi agak nggak justru nyambung. malah- Iya, nggak nyambung. Agak nyambung. Tapi dari 18 tahun perjalanan bisnis aku, 2003 sampai sekarang, itu aku bisa membagi 2 stage. 10 tahun pertama dan 10 tahun kedua. Oke, 2003. Benar. Bentar lagi 20 tahun ya, 2023 ya. Ya, amin. Mudah-mudahan kita terus bertahan ya. Oke, 10 tahun pertama bertahan lah. Udah enterprise loh. Amin, amin. 10 tahun pertama itu semua masih dikerjain sendiri. Jadi ngerasa kalau kita mau sukses sebagai pengusaha, kalau kita mau Itu berhasil, pengusaha level 1 tuh ya. pengusaha level 1, Iya, jadi iya. harus menguasai Semua semuanya serba sendiri. Benar. Dari operational, Benar. kemudian finance, Marketing, kemudian marketing, iya. terus supply chain, Iya. ya franchising dan Betul. sebagainya. Ilmu-ilmu yang kita kalau mau sukses harus menguasai semua. Semua, betul. Jadi ya pusingnya diserap sendiri, terus semua dikerjain sendiri dan Iya. menganggap orang yang menjalankan usaha sejenis itu dianggap kompetitor. Ya, emang kayak gitu sih ya. Dulu Awalnya 10 gitu tahun kan. awal kan begitu. Iya, Jadi, iya. wah gila dia ini terus kita Iya, kayak ini siapa yang gini, lebih maju gini, nih kan. iya, gitu. iya. Dulu era begitu. Nah, 10 tahun kedua sekarang sudah semakin terbuka. Apalagi dengan Digital. digitalisasi dan era kolaborasi seperti sekarang. Betul. Akhirnya sekarang semua bisnis aku itu banyak kolaborasinya. Jadi 10 tahun kedua setelah aku memulai bisnis kebab yang memang dimulai sendiri 10 tahun pertama, tapi 10 tahun kedua kayak mulai ngikan yuk, itu aku udah gandeng influencer Rachel V-nya. Oh, Rachel V-nya. Bener. Oh, makanya tadi pilih selebgram ya. Bener. Oke. Kemudian Nyapi aku udah partneran sama Edozel YouTuber juga. Iya, Edozel. Iya. Kemudian Nyayap sama Ken and Gret. Terus yang terbaru menanti sama Jerome Pauline yang bener-bener Iya, Ken iya, Gret iya, gitu iya. kan. Nah sehingga dengan kolaborasi saling melengkapi satu sama lain dengan skill set kelebihan masing-masing, itu kita bukan lagi jadi Superman, udah seperti Avengers bro. Iya. Jadi kita Iya. punya skillnya masing-masing. Betul. Dan bener quote yang mengatakan if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Benar. Nah itu yang membedakan yang menurut aku dari 10 tahun pertama sampai 10 tahun kedua. Yang akhirnya mindset aku di 10 tahun kedua, ngapain kita berkompetisi kalau kita bisa berkolaborasi. Benar. Dan pemilihan untuk selebgram ini di brand yang ini Yes. diinginkan Yes. si Rachel V-nya gitu, Yeah. Edozel yang apa tadi Nyapi gitu. Itu Mas Hendy sama tim discuss, oh sekarang lagi happeningnya si ini dan lain sebagainya. Benar. Atau setelah itu untuk men-engage si selebgram bisa berkolaborasi tuh gimana tuh? Benar. Rahasianya. Jadi sebenarnya kita kalau mau kerja sama influencer itu ada 3 cara. Ya. Pertama endorse yang berbayar. Ya. Jadi kalau ya biasanya brand-brand kalau Ya, mau ya. placement di teman-teman Sosmednya artis mereka. atau sosmed mereka ya bisa dengan cara endorse. Betul. Cara kedua bisa dengan brand ambassador. Jadi dikontrak dengan periode waktu tertentu. Iya. Jadi mereka sebagai perwakilan wajah dari sebuah brand, kemudian sumbangsihnya mereka menerima sejumlah fee. Gitu. Oke. Atau cara yang ketiga bisa dengan kolaborasi bagi hasil dan partnership. Oke. Nah, itu cara yang ketiga ini. Partnership itu ya, karena long lasting kan. Long lasting dan mereka sense of ownership-nya betul, ada. itu dia. Nah, kenapa akhirnya aku memilih konten kreator selebgram dibandingkan artis? Kalau artis kan mereka besarnya di TV. Medianya media orang lain. Ya pakai TV, pakai media yang lain dan sebagainya. Tapi teman-teman konten kreator ini kan mereka besar karena usaha mereka sendiri mempopulerkan di YouTube, Iya. di Instagram, Iya. di TikTok, Iya. sampai akhirnya bisa FYP, Iya, viral dan iya, sebagainya. Sehingga mereka menguasai itu teknik-teknik supaya engage dengan audiens gimana. Oke. Ilmu itu diterapin pada brand yang kemudian kita kolaborasi. Booming, Oke. gitu, bro. Nah, ya makanya untuk meng-engage si selebgram mungkin karena Ya. Mas Hendy juga secara kulinernya udah banyak brandnya, Ya. pasti dia ya udah percaya deh gitu. Opsnya segala macam supply chain Ya. udah hatam atau ya gimana? Pertemanan. Untuk Itu pertemanan tadi. ya. Jadi prinsip banyak teman banyak rezeki. Betul ya itu ya. Bener. Benar. Kemudian banyak ngopi, banyak rezeki, banyak silaturahmi itu bener banget. Bener banget Dan ya. sekarang ya semua pertemanan bisa dilakukan nggak cuman secara offline ya. Pertemanan digital juga Bener, bisa bener. kita saling reply instastory, Iya, saling komen iya, dan iya. sebagainya itu kan sudah membangun Men-engage iya, gitu ya. men-engage juga. Nah sehingga dari situ begitu satu sama lain sudah merasa ada kecocokan, ada Baru. visi misi yang sama, Betul. kemudian ada chemistry Iya. dan punya mimpi untuk sama-sama memajukan sebuah usaha kuliner, udah jadi. Gitu ya. Tapi pernah nggak Mas ditolak sama selebgram? Well, pernah ya. Ya artinya kita juga list dua Iya, sisi. iya. Kita juga punya kandidat kan, wah yang Benar. cocok Oke, siapa si nih? A sampai kita punya produk
Iya. misalnya mau kita launching kemarin menanti teh. Iya. Gitu kan, wah siapa yang cocok? Wah ini pembelinya kira-kira anak-anak Itu SMA sama tim nih, ya? Gen Z. Tim marketing gitu Tim kali ya? gitu. Wah kalau Gen Z berarti idealnya influencernya juga yang fokus usianya di Gen Z gitu kan. Supaya engage sama target market gitu. Akhirnya ada beberapa nama, ada 3 nama. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu kan. Nah setelah di screening dan kita lakukan pendekatan masing-masing, ketemulah si Jerome Pauline yang seorang mahasiswa di Jepang. Oh itu gue suka nonton YouTube-nya Benar, tuh. yang pinter matematika itu. Menanti ya? Iya itu menanti. Oh, terus gimana dia handle dari sana ya? Nah, itu aja terus, ya? Kenapa dia secara engagement luar biasa nomor 1 Iya, di iya. hasil riset dari tim gitu kan. Bayangin IG live aja yang nonton bisa puluhan ribu IG live loh. Gitu kan. Jadi gue suka nonton YouTube-nya sih. Iya, lucu Iya sih kan dia. jalan-jalan sama Iya, temen Waseda Jepangnya Boys, 2 orang temen itu. Jepangnya Waseda Iya. Boys. Bener, ternyata dia belum datang ke Indo aja. Si menanti opening udah pecah banget. Apalagi Agustus dia pulang ke Indonesia. For good. Udah lebih pecah lagi. Jadi Jerome adiknya, kakaknya Jehian yang ada di Indonesia, Iya. itu yang datangin opening cabang menanti. Mukanya mirip gitu. Iya. Jadi ada faktor riset itu, dan sebaliknya mereka si teman-teman selebgram influencer juga mungkin punya visi dalam jalan bisnis yang mungkin dia maunya produk apa, kita punyanya produk apa. Iya. Atau kayak gini juga nggak sih Mas? Maksudnya misalnya dari secara enterprise atau secara corporate, bagi hasilnya sekian, terus sharesnya sekian gitu-gitu itu untuk apa ya namanya? Untuk biar bisa klik gitu, benar, itu benar. ada rahasianya nggak sih? Gitu? Ada, biasanya sih itu semua diomongin terus diomongin di berkali-kali depan, di awal, kemudian ya of course ya semua juga under tertulis gitu kan, sudah dalam bentuk bahkan perusahaan bikin PT bersama dan sebagainya. Jadi semua jelas porsinya operational ya berapa, porsinya tim pengembangan buat franchise berapa, porsinya brand ambassador selebgram berapa, dan investor untuk pemodal berapa. Nah ini semua nanti dikonsolidasikan jadi deh pemegang saham masing-masing. Gitu. Luar biasa. Terus ya Mas ya, maksudnya setelah yang tadi di Surabaya boleh dilanjutin pertama kalinya si Baba Raffi yang mulai dari 1 gerobak dan lain sebagainya. Aku mulai bisnis Baba Raffi sendiri sebenarnya pas di Surabaya masih kuliah, umur 19 tahun. Modal awal 4 juta rupiah aku gunain buat bikin gerobak pertama, simple banget. 4 juta rupiah modalnya dari? Ya masih dari tabungan sendiri sama tabungan adik pinjem. Nggak pernah pinjem banget? Pernah pinjem nggak sama saat ini? Ya awal-awal siapa yang mau percaya bro, belum kalau ada kur. sekarang nggak menisbikan ya tetap. Awal-awal belum ada kur, belum ada dana hibah buat mahasiswa mulai bisnis. Iya. Sekarang kan udah banyak program-program. Jadi zaman dulu masih internal resources. Tapi kita masih organic growth dulu. Stage pertama kita organic growth. Keuntungan dari perputaran cabang pertama kumpulin buat buka cabang kedua. Jadi kita belum nikmatin tuh hasilnya. Terus kita putar lagi, keuntungannya belum kita nikmatin, buka cabang ketiga. Kita putar lagi, buka cabang keempat. Sampai setahun bisa punya 6 cabang. Return earning ya, maksudnya keuntungan nggak langsung dibalikin untuk growth si usaha ini. Benar, karena ya memang karena stage-nya dulu masih kecil ya, masih gerobak yang sewa di depan minimarket gitu kan. Jadi modalnya nggak terlalu besar. Jadi aku putar sampai 1 tahun bisa punya 6 cabang. Nah di situ mulai galau. Aku mau fokus lanjutin kuliah atau mau fokus bisnis gitu. Kenapa galau? Udah menghasilkannya lo mau? Iya, dua-duanya udah mulai nunjukin track nih gitu kan. Bisnis juga udah mulai ngasilin. Kuliah juga udah mulai bingung. Setahun 6 cabang gitu kan. Dan single owner ya? Dari single owner. Nah, terus akhirnya disitulah aku mulai memutuskan untuk fokus di bisnis. Dan saat itu juga aku mendalami lebih lanjut tentang franchise. Memberanikan diri untuk mengembangkan bisnis skala franchise di nasional, dan akhirnya supaya bisa lebih gede lagi aku pindah Jakarta. Di situ momentum akhirnya bersyukur banget Baba Raffi bisa bertumbuh gitu. 6 lokasi gitu ya, gerobak gitu. Berarti saat pindah ke Jakarta itu sudah berapa gerobak? Sekitar masih 25-an. Oh 25-an? Yes. All di Surabaya atau Jawa Timur? Jawa Timur, Surabaya, Malang gitu-gitu ya. Oke, itu R&D-nya sendiri, nyari tempat dan sendiri. Jadi 100 cabang pertama yang opening aku sendiri bro. Oh iya? Iya. Tim awal ada berapa sih? Tim awal di kantor? Timnya cuman ya bisa dibilang cuman aku, terus bawahnya langsung ke karyawan outlet. Gak banyak ya? Gak banyak. Maksudnya di ya, bawah 10 ya. kan pasti kan? Tapi itu bisa 100 tuh oke banget loh.
Iya, sampai akhirnya Setahun ya itu ya? 100 cabang, itu tahun kedua menuju tahun ketiga jadi 100 Oh, cabang. berarti 2 tahun 100. Dari 6 langsung loncat 100. Yes, 625 terus jadi 100, betul. Dengan resign, bukan resign, berhenti dari kuliah. Bukan DO ya, OD, out duluan. Tapi jangan dicontoh juga gitu. Tahunnya udah beda. Ya, udah beda generasinya. Tahunnya udah beda. Oke. And then pindah ke Jakarta gitu ya. Yes. Apa tuh? Maksudnya ngontrak Nah, dulu apa iya, segala macam. Masih kantor, gudang, Berdarah-darahnya. rumah. Aku sewa di satu tempat, di satu lokasi yang sama biar jadi satu. Itu aku masih sering main ke tempatnya almarhum Om Bob Sadino. Oke. zaman Oh, itu. jadi dia ini mentor ya. Ya, jadi ya mentor juga. Ya beliau kan juga punya pabrik namanya Camp Food ya. Iya, Jadi ya Camp salah satu supplier aku juga dari pabriknya beliau gitu. Jadi aku masih sering. masih hidup ya waktu itu beliau ya. Gitu. Jadi ya mindsetnya dulu kan kalau mau sukses udah nggak usah pinter-pinter deh. Zaman Iya, dulu dia kan beliau suka ngomong gitu kan. ngajarinnya gitu Dengan kan. nyeleneh pakai celana pendeknya gitu kan. Ya semakin kemari akhirnya ya ternyata dibutuhkan juga tetap ilmu. Aku tetap ambil Betul. short course executive education yang Oke. related sama bisnis yang Bisnis sekarang. kuliner. Nah, baru setelah aku mulai ngembangin kebab, mulai ketemu petnya dan cara-caranya, disitulah aku mulai ngembangin ke bisnis-bisnis lain yang kayak forestry, lalu kekinian sama Arif Muhammad, lalu ya brand-brand lain yang sekarang sedang viral di masanya gitu. Dan juga ada beberapa teman-teman saya juga yang kayak Ayu segala macam juga kan. Ayo, benar akhirnya sebagai anak-anak muda benar. Iya. Mereka kan kreatif-kreatif. Sebagai mentornya anak-anak baru jadi Mas Iya, Andy kan. ya, dan sekarang kita berpartner Iya. sama Ayu di salah satu brand Iya. yang nyayap. Iya. Ya, saya partneran sama Ayu. Sama Edo itu ya juga ya. Itu sama Ken and Grade kalau nyayap. Gitu. Terus banyak anak-anak Nggak dibawa yang sih Mas kemudian Andy. kita kirimin semua brand Oh iya, satu-satu. iya, iya. Atau ntar Sementara podcast insert kedua clipnya tenang dulu aja. Ini insert klipnya dulu aja. Iya. Nanti dimunculin. Iya. Jadi di situ ya memang yang punya ide cemerlang memang anak-anak muda. Ya. Yang punya ide cemerlang memang generasi milenial dan ya kita yang ya anggapannya aku udah generasi milenial menuju akhir kan. Jadi tapi ada experience pengalaman dalam bangun franchise, gimana sih bentuk manajemen dan sebagainya. Nah, ini yang dikombinasikan. Generasi milenial dan Gen Z yang punya kreativitas, speed dan nyali ditambah dengan ya mungkin generasi kita yang sudah pernah menjalani bisnis 18 tahun. Itu akhirnya kita combine. Di-combine itu ya. Termasuk si selebgram ini kan juga usia-usia milenial kan gitu kan. Benar. Oke. Dan berarti setelah si kebab itu sekarang berarti berapa nih jumlah gerobak kebabnya? Total 12 brand, jumlah cabang dari keseluruhan udah over 1.500 outlet keseluruhan brand, jalan di 10 negara, kemudian dengan karyawan di atas 2.000 karyawan. 2.000 karyawan total, Ya. Bebaravi Enterprise itu? Iya. Nah, pusing gak tuh selama pandemi kemarin? Kan banyak yang online apa gitu kan, bisa ditutup Ya, tempat kan? Kalau yang benar. Iya. di mall. Benar banget. Ya, kalau bicara pandemi juga udah ada 2 fase. Oke. Fase awal pandemi tahun lalu, Iya, tepat tahun lalu sama sekarang. Kalau awal pandemi tahun lalu ya kita sama-sama masih pada blank ya. iya. Ya pertama kali terjadi di Iya. seluruh dunia, nggak ada yang tahu ini jenis seperti apa gitu Iya. kan, krisis model baru gitu kan. Ada lockdown, mall ditutup, store kita harus ditutup dan sebagainya, itu pasti kita juga mengalami banyak penyesuaian. Iya. Tapi semakin kemari kita udah mulai terbiasa dengan kondisi-kondisi ini, walaupun pandemi belum sepenuhnya berakhir, Iya. tapi kita udah mulai get used to it gitu kan. Oke. Bahasanya udah bukan fase new normal lagi, next normal ya kita sudah dalam kondisi ya hidup dengan adanya pandemi sekitar kita. Betul. Nah akhirnya mau nggak mau kita menganut prinsip kalau kita bertahan terus maka lama-lama bisa mati juga gitu Iya. kan. Jadi strategi bertahan yang paling tepat adalah dengan menyerang. Menyerang. Bener. Itu di bulan keberapa pandemi itu? Itu bulan Start Juli menyerangnya. tahun 2020. Berarti habis lebaran tuh ya? Bener. Oke. Habis lebaran. Itu tepat aku launching brand yang namanya Nyapi. Frozen food? Enggak, atau apa? Itu sapi kekinian. Oh iya, sapi ya. Sama Koedozel. Iya. Karena Koedozel juga punya niatan buat membuka lapangan kerja kembali buat Iya. teman-teman yang terkena PHK. Iya. Dan ternyata di luar ekspektasi bro, booming, meledak. Jadi kita baru buka Juli kemarin tahun lalu, ini mau setahun cabangnya udah 80 lebih. 80 lebih? Ya. Jadi, Franchise juga? Di seluruh Indonesia gitu. Jadi ya bersyukur banget ternyata ya bisnis kuliner yang bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi, adanya digitalisasi, Iya. fokus pada takeaway, start small. Kita outletnya cuma ruko, sewa ruko,
atau yang model booth yang lucu-lucu Iya, gitu kan. iya, Jadi kita iya. nggak bikin restoran besar atau Iya. yang di dalam mall yang big asset, heavy asset, enggak. Kita start small, low cost, tapi justru lebih mudah buat ekspansinya. Gitu. Oke. Tapi berarti di bulan Juli itu baru menyerang. Berarti kan Maret tuh awal-awal banget. Bener, Drop juga kah atau? pasti drop ya. Ya apa yang terjadi di teman-teman sektor lain itu terjadi juga di kita Kuliner, ya. Mungkin bisnis hotel ada yang harus off beroperasi, Betul. karyawan dirumahkan sementara gitu kan. Kita juga sempat WFH. Sempat WFH ya? WFH juga, lalu sempat masuknya on and off. Jadi hari ini masuk, besoknya libur gitu kan. Ini kantor model apa? Hari ini masuk, besok libur gitu kan. Tapi sempat pivot ke kayak frozen food gitu nggak ya? Nah, aku bersyukur di sektor bidang yang walaupun masa pandemi tetap masih dibutuhin oleh Gitu ya, karena makanan. bener bisnis makan. Mungkin ya aku bisa bayangin ya kalau sektor lain seperti ya saat itu tour travel umroh dan haji iya, atau itu sih. misalnya ya properti juga ya Betul, beberapa betul. bisnis yang ya dalam kondisi seperti ini orang pada nge-hold dan karena regulasi belum bisa berangkat juga kan gitu. Betul. Akhirnya mereka supaya survive ya harus pivot. Betul. Dan banyak pebisnis-bisnis yang core-nya bukan bisnis kuliner. Betul. Akhirnya masuk ke kuliner, Bro. Iya banyak. Salah satunya saya Mas. Mohon berguru nanti. Gak apa-apa, kolaborasi. Iya dong, pasti dong. Jadi itu yang menarik. Akhirnya apa? Kreativitasnya juga semakin banyak, ide-ide segar yang baru, cara-cara marketingnya juga semakin keluar ide-ide baru. Karena apa? Pemainnya kan tambah banyak. Betul. Nah itu yang kita yang core-nya adalah pemain F&B jadi semakin tertantang nih. Wah seru ya sekarang. Gitu. Tapi justru bukan menganggap sebagai kompetitor ya, maksudnya kayak Enggak. jadi apa namanya? Jadi oh seru nih gitu ya. Benar. Karena tren ya akhirnya teman-teman influencer berbisnis pun itu terjadi di setahun 2 tahun terakhir. Ya nggak bisa dipungkiri setelah Ruben Onsu buka Geprek Bensu, Betul. lalu kita sendiri juga banyak kolaborasi sama teman-teman influencer, itu akhirnya banyak teman-teman lain yang punya bangun bisnis dan collab sama F&B operator. Gitu. Oh gitu. Oh jadi bentuknya F&B operator nih ya Mas? Yes. Andy ya, oke. Terus apa namanya? Kalau melihat sekarang ini kan dengan adanya pandemi, ada namanya cloud kitchen, Iya, ghost cloud kitchen dan lain sebagainya. Itu pandangan Mas Andy gimana tuh? Itu solusi G2 di masa pandemi untuk tetap bisa survive, walaupun dengan harga tentunya banyak benefit ya, harga Betul. sewanya pasti lebih murah, kemudian nggak perlu biaya renovasi Betul. tempat yang bagus Betul. gitu kan, manpower juga terbatas, Terbatas, nggak usah pakai waitress dan sebagainya. Namun ada kelemahan. Iya. Ya bisnis cloud kitchen ini aku pikir ini bisnis masa depan, tapi Bisnis masa depan. bisnis masa depan. Jadi setelah pandemi itu lebih bagus gitu maksudnya? Atau Ya, gimana? kayak future-nya akan ke sana. Oh. Digitalisasi food itu salah satunya cloud kitchen dan ghost kitchen, dan sudah mulai banyak brand-brand besar yang fokusnya di cloud kitchen Betul, kayak betul. Yummy, Mangkokku juga. iya Mangkokku, terus ya teman-teman yang mungkin dapat investment yang cukup besar ya. Iya. Kita sendiri melihatnya keberadaan offline itu tetap masih dibutuhkan Betul. karena sebagai bentuk visual gitu kan. Orang lihat gitu ya, Benar. mampir makan gitu ya. Benar. Jadi itu tetap nggak bisa ditinggalin. Gitu ya. Jadi yang terbaik saat ini bukan online only, bukan offline only, Tapi both. tapi both. Oke. Kalau both berarti dia ada tempat juga, Tetap. tapi dia ghost di Benar. online-nya gitu ya. Karena dulu sebelum pandemi penjualan online itu paling 10-20%. Hmm. Setelah pandemi itu beberapa store bahkan naik 50-50 penjualan offline dan online-nya. Jadi kalau cuma ngandalin offline tok juga ya masih belum pas momennya karena banyak orang yang masih takut keluar. Kalau online doang ya konsumen masih mau melihat visual secara store. Kadang kan dia tiap hari lewat Kemang nih. Oke. Wah ini apa ini? Belum sempat mampir. Wah ini Iya, apa ini? Tapi hari ketiga, hari keempat dia sudah nangkep kan. Notice gitu, Notice benar. akhirnya dia membeli. Gitu. Oke. Nah hal seperti itu masih dibutuhkan di konsumen zaman sekarang. Oke. Mas Andy, kenapa milih kuliner sih? F&B? Kuliner. Apa ya? Ada yang bilang kita harus jalanin sesuatu yang sesuai dengan passion. Dan Emang passion semangat di kita. kuliner? Passion aku di Suka kuliner. makan? Satu, aku suka makan, aku suka eksplorasi, mencoba menu-menu baru. Dua, kalau ya kita bisnis di sektor yang kita seneng itu kayak jalanin hobi tapi dibayar, bro. Benar. Iya, Gitu kan. iya. Karena kalau kita cuma suka sama duitnya doang, ya kalau bisnisnya udah ada problem, ada masalah ditinggal. Iya. Tapi karena kita punya kecintaan yang luar biasa sama yang kita kerjain, namanya bisnis kan nggak selalu mulus, Betul, badai ups and down kan? Up and down. Kita akan berusaha, wah gimana ya biar lebih bagus, gimana ya marketingnya biar lebih kekinian, gimana ya produknya biar lebih stand out. Nah ide-ide terus itu yang dibutuhkan dan itu membutuhkan passion. Itu yang pertama. Dua, aku memang melihat bahwa kuliner jadi kebutuhan
pokok. Primer ya. Iya, jadi ya mungkin orang bisa menunda belanja-belanja Betul. fashion goods atau dan sebagainya, tapi tidak untuk makan. Oke. Semua orang Perlu ya kan? Gitu. Benar. Gak makan mati bro. Iya. Tapi kenapa banyak yang tutup juga ya Mas ya? Yes. Ini sebelum pandemi loh, maksudnya Benar. kayak waktu itu bintang tamu Sona juga sempat buka restoran awal tutup gitu Yes, kan. benar. Ya lagi-lagi siapa yang paling kreatif, siapa yang paling inovatif, kemudian ditambah dengan speed dan nyali, dia yang menang gitu. Berarti nyalinya Mas Hendy total juga dong. Ya ngertinya di sini bro. Bisnis yang lain kita. Bisnis yang lain udah lah invest aja lah ya. Tambak udang apa. Iya benar. Oh, gitu. Dan aku bersyukur banget. Periode 10 tahun kedua ini ngajarin aku banget. Iya. 10 tahun pertama kan aku ngerjain semuanya sendiri. Iya. Ya mungkin Literally sendiri ya membentuk tim. sama tim lah ya. Ya punya tim tapi knowledge-nya itu harus aku nguasai gitu kan. Iya. Dan itu bener-bener effort yang berat menurut aku. Untungnya mulai saat muda ya 19 tahun ya. Yes. Jadi trial and error-nya itu Dan masih ada waktu. tabrak sana tabrak sini. Betul. Padahal kita mungkin passionnya di satu bidang, nguasai produksi tapi lemah di sisi marketing Betul. misalnya. Iya. Kita bisa sekarang partneran sama teman yang Betul. jago marketing Betul. dan sebaliknya. Kalau kita jago operational tapi mungkin minim pendanaan financing Iya. ya kita bisa partner sama investor dan sebagainya. Oke. Jadi konsepnya saling melengkapi. Sekarang prinsip aku kita jadi punya satu keahlian, satu strength, satu skill, tapi kita harus terbaik nomor satu di bidang itu. Iya. Gitu kan ya begitu aku ingat business and law, aku pasti mindsetnya ke teman MHM gitu. MHM, Bislau. Iya. Sama begitu franchising mau scale up bisnis franchise, aku passionnya di sana. Ya pasti banyak banget teman-teman yang konsultasi yang pengen Tentang diskusi franchise. ke franchise dengan kita gitu kan. Betul. Karena kita mindset senengan Dari awalnya itu ya. Gitu. Kenapa milih franchise ketimbang cabang misalnya? Jadi ada 3 cara sebenarnya buat ngembangin bisnis. Betul. Yang pertama organic growth. Itu apa tuh? Ini buka cabang sendiri. Oke. Jadi- Masih handle sendiri nih. Jadi dia dari keuntungan bisnisnya dia puter habis balik modal buka cabang lagi. Punya satu coffee shop jalan sukses berkembang Buka cabang lagi. Itu kayak yang di Cipete sini teman-teman yang di Cipete Iya. yang terkenal itu. Deret itu Ya, ya. kan? Iya. Biasanya mereka outletnya nggak terlalu banyak tapi boutique store dan dia seneng ngerjain di situ. Betul, Ini yang growth-nya organik. Oke. Kelemahannya adalah growth-nya lambat. Oke. Karena harus ngumpulin dari modal sendiri atau dari pinjaman bank. Untuk gitu buka kan. store Untuk buka baru. store. Yang kedua bisa dengan modal ventura. Jadi Investor. VC gitu ya. Pakai private equity, pakai VC dan mulai banyak bisnis kuliner yang diinvest oleh private equity. Iya. Salah satunya kopi A, kopi B itu kan. Benar ya, misalnya kopi kenangan, kopi fore, kemudian mangkokku. Iya. Lalu ada grup Hungry dan sebagainya yang sudah mulai banyak menerima pendanaan di bisnis F&B-nya. Betul. Tapi kita dalam tanda kutip akan disetir sama investor, jadi Gitu nggak ya? punya keluasan gitu kan? Iya. Nggak bebas ya. Nggak bebas gitu. Itu yang kedua. Dan di push untuk returnnya segala macam BEP-nya kan. Pasti ada target projection yang harus Betul. dicapai kan. Kalau nggak achieve apa nih gitu, what if-nya apa nih kan ada. Tapi kan di awal, gila. USD ini mainnya. Benar. Tapi kelebihannya kita nggak usah bingung dananya dari mana buat buka cabang gitu kan. Betul. Tiba-tiba dapat 1 triliun ngembangin 1000 store ya bisa aja. Iya bisa aja kan? benar. Nah, cara yang ketiga franchising atau kemitraan. Prinsipnya adalah sharing is caring. Oke. Jadi berbagi. Oke. Karena setiap buka cabang baru akan lahir entrepreneur baru Betul. sebagai mitra dan akan lahir lapangan kerja baru karyawan gitu kan. Betul. Benar, sehingga kita ada sharing profit, demikian pula sharing modal untuk di kota-kota baru. Dan setiap aku buka cabang misalnya di lokasi yang aku sendiri belum pernah ke sana, misalnya di Aceh. Ya, jadi kayak traveling ya? Iya. Iya. Ada sisi itu. Belum pernah nih gitu kan. Benar, dan gak cuma itu fungsi kontrolnya karena mereka sehari-hari ada di sana, pasti mereka akan lebih mengerti marketnya sana. dibandingkan aku yang tinggalnya di Surabaya atau Jakarta. Dan jadi kenal local entrepreneur juga di Benar. sana. Jadi kalau punya spirit sharing is caring, senang berbagi, senang kolaborasi, franchise kayaknya solusinya. Franchise. Oke, tapi suka banyak yang bandel gak sih Mas kalau dari franchisernya ada. gitu-gitu? Nah, tapi kelemahannya consnya. Iya. Tadi kan pronya. Pronya. Consnya PR-nya di QC. Ya, Di situ. sama bandel-bandelnya mereka misalnya apa gitu kan? Ya. Kalau yang saya pernah sharing-sharing denger-denger aja Nah, gitu. tapi sekarang udah lebih terminimalisir bro, karena udah ada teknologi. Oke. Zaman dulu kan belum ada teknologi kayak POS, Kasir, kayak POS POS gitu. online yang kita bisa tracing sales Betul. sama inventory dan Betul. sebagainya. Semakin kemarin semakin canggih.
Jadi hal-hal seperti itu sudah bisa terminimalisir, meminimalisir lah potensi-potensi fraud. Tapi ya tetap harus ada training berkala, QC, ada franchisee relation gitu kan, yang supaya apa? Supaya standarisasi yang terjadi di outlet ini bisa tetap terjaga. Jadi cost-nya akan lebih banyak di situ. Gitu. Jadi udah bisa meminimalisir ya, semakin kesini ya, franchise kayak gitu. Jadi udah yang franchise terbandel dan lain sebagainya nggak ini ya. Udah bukan lebih menjadi berkurang. satu momok Udah lebih berkurang. Ya tadi kan udah ceritain tentang kesuksesan membangun bisnis. Amin bro, berproses bro. MHM Group bro. Amin. Nah udah apa namanya ya sampai bisa membuat enterprise gitu kan ya. Kemarin juga saya lihat di sosmednya bikin yayasan gitu kan. Boleh ceritain tentang titik terendah dalam hidup seorang Hendy Setiono nggak? Pasti ya, maksudnya aku pribadi ngalami 4 kali krisis dalam bisnis gitu ya. Jadi selama 18 tahun jalanin usaha, ya nggak semuanya mulus. 4 kali krisis ini nyaris membuat kita bangkrut gitu kan. Termasuk krisis keempat, pandemi COVID-19 tahun kemarin. Wah itu kalau kita nggak jago bermanuver, nggak pakai strategi ofensif menyerang di kala krisis, mungkin udah bye-bye, udah gone gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata masih bisa survive. Yang pertama? Jadi krisis pertama itu mismanage. Ya nggak bisa dipungkiri, kita anak muda, ambisinya besar. Pengen ini, pengen itu, nggak ngukur kemampuan, terus akhirnya ya lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Akhirnya income-nya kan nggak selalu naik terus gitu kan, up and down. Sementara pengeluarannya udah fix cost gitu kan, sudah ini. Akhirnya pernah di satu momen kita lebaran bingung, wah bayar THR gimana ya gitu. Kalau karyawan senang terima THR, kita bosnya pusing. Gimana cara bayarnya? Gitu kan. Ya itu sempat momen-momen itu. Ya kemudian yang habis, ya mungkin kan awal-awal juga ya, aku ingat banget di tahun-tahun awal bisnis, habis THR lebaran, besoknya karyawannya nggak ada yang balik bro. Gitu. Karena jadi cuman aku lagi. Pernah terjadi. Yang penting udah terima THR gitu ya. Ini karyawan ini maksudnya yang di gerobakan itu kan? Jaga outlet gitu. Jadi ya bendol desa lah bahasanya. Iya. Ya udahlah, itu kan pelajaran kan. Betul. Itu sempat terjadi. Terus ya momen kedua ya yang tidak mengukur kemampuan. Jadi terlalu agresif dalam mengambil financing perbankan, kemudian yang terlalu besar. Sampai kemudian lupa bahwa bisnis itu tidak selalu progresnya naik kan, mood gitu kan, sehingga ya mengalami hal-hal yang di luar situasi gitu secara likuiditas. Itu sempat terjadi juga, tapi akhirnya bisa kita recover, bisa kita perbaiki, dan akhirnya bangkit lagi gitu kan. Termasuk yang kemarin krisis finansial plus krisis kesehatan jadi satu. Itu COVID bingung banget. Itu paling benar, top of the topnya ya. Apalagi istriku kan dokter, jadi dia parno banget. Aku yang nggak boleh keluar lah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngantor apa. Dia to handle bisnis, tetap semua WFH gitu. WFH, aku tiap hari isinya Zoom terus bro, dari Zoom ke Zoom. Kemudian webinar ke webinar. Webinar ke webinar gitu kan. Akhirnya ya hal-hal seperti itu terjadi gitu kan, di momen yang kita di awal pandemi itu nggak ngerti mau ngapain gitu kan. Ya akhirnya mantap doang makan hidup tabungan. Iya. Gitu kan. Ya lama-lama wah bisa tahan berapa lama nih kalau gini terus kan ya bisa lewat aja gitu kan. Udah bablas kan. Akhirnya kita percaya bahwa rezeki udah ada yang ngatur, yang penting mau berusaha dan sebagainya. Pakai strategi menyerang di kala krisis, ya kan. Strategi bertahan yang paling tepat adalah dengan menyerang. Ternyata alhamdulillah bro malah menyerang itu maksudnya membuka satu bisnis unit baru, bisnis baru, atau buka cabang, franchise, buka bisnis baru, brand buka baru. Dan banyak teman-teman yang anggap gila, Hendy ini gila nih, lagi pandemi malah launching bisnis baru. Banyak kan kayak gitu kan. Lihat di sosmed aku grand opening dan sebagainya, wah gila ini lagi pandemi ini. Tapi ternyata begitu rame, booming, teman-teman lain kayak ini jadi tombol restart bahwa market sudah mulai bisa menerima. Gitu. Langsung buka juga. Udah kayak lebay. Terus Mas, kalau ya misalnya kan tadi di titik terendah itu kan berarti terkait keuangan dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasinya setelah titik-titik terendah itu untuk memaintain itu, kalau pada saat pandemi kan dengan menyerang nih gitu. Apakah dengan tidak mengambil pinjaman baru misalnya atau ada strategi sendiri gitu? Kalau aku amati lebih ke mentality ya, mindset ya. 3 krisis yang sebelum krisis keempat pandemi,
itu jujur secara mental aku shock gitu kan. Ya masih muda lah. Oke. Masih muda lah bro, masih Waduh, galau. rugi nih gitu. Pernah rugi ya? Iya biasa itu Ya. udah Itu sehari-hari. merem aja ya mas kayak gitu. Tapi krisis keempat walaupun secara nominal juga udah gede banget kan bro. Tapi aku secara mentality itu nggak goyang gitu. Udah siap, wah kita harus ngapain nih, kita harus fight apa nih gitu. Jadi sudah siap dengan kondisi-kondisi demikian. Dan untungnya seluruh tim dan karyawan juga mereka support. Mereka memahami dan ayo Pak kita bergerak bareng, kita maju bareng supaya kita bisa keluar dari situasi ini. Jadi ide-ide itu justru munculnya dari tim bro. Iya. Gitu. Nyemangatin si Nyemangatin. bosnya Bener, Enterprise nih. Kan kita berusaha transparan kan, Ya. sama tim, sama shareholder, sama supplier, sama vendor, semua kita terbuka kondisinya sedang begini. Kita sempat minta keringanan biaya sewa ke beberapa landlord, ke mall, ada yang ngasih, ada yang nggak mau gitu Nah, kan. kalau nggak mau tuh ya udah tetap jalan. Tapi Ada kalau yang- ops jalan terus berarti. yang model gitu ada juga yang cuek-cuek aja kan, Iya, yang nggak iya, mau. iya. Ya akhirnya ya dengan cara-cara seperti itu efisiensi pengetatan bisa survive akhirnya. Oke. Gitu bro. Nah, sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu ya, kalau saya lihat kan apa namanya brand-brandnya Mas Hendy tuh ada yang di mall, Yes. ada yang stand alone, Ya. ada yang apa tuh kayak truk-truk gitu apa? Ya kontainer. Kontainer gitu kan. Nah, di SPBU. Dari semuanya itu SPBU, dari semuanya places brandnya Mas Hendy tuh yang lumayan menghasilkan, lumayan cuan tuh yang di mana? Jenis. Jadi aku bersyukur banget bro. Ya. Mungkin kita sering amati berita-berita yang sekarang lagi keluar ya. Ya. Teman-teman sektor bisnis yang heavy asset, yang Ya. big asset. Ya. Kayak hypermart, supermart, itu kan. Giant. Iya, kasihan. Ya harus closing down ya. Iya, benar. Kalah sama teman-teman yang bisnisnya kecil-kecil, minimarket, apa dan sebagainya. Oke, Nah, UMKM ya. Bener, dan di sektor kuliner juga sama. Oh. Artinya instead of buka satu tempat yang mentereng gede, kafe besar gitu kan dengan biaya operasional yang Betul, juga tinggi. aku lebih prefer yang low cost operation, sewa ruko aja. Sewa Bikin ruko kan juga kontainer mahal, aja. Mas. Tapi sewa ruko maksudnya bayarnya kan per tahun, tapi Oh, renovnya iya. itu karena bangunannya itu udah ada gitu. Oh, oke. Paling nggak usah bangun dari nol gitu loh. Iya. Secara iya. fisik bangunan udah ada, kita Nggak tinggal bangun dari masukin. tanah. Nah, tinggal ngasih Nah, meja, gitu. kursi, Oke, maksudnya gitu-gitu. itu, iya. Jadi secara operation jauh lebih efisien daripada aku harus bikin yang kafe, restoran dine-in mewah Betul. gitu yang dengan segala konsep interiornya gitu kan. Sorry, kalau yang ruko itu sewanya long term apa short term tuh bagusnya? Kalau paling ideal memang bayar bulanan. Bulanan, tapi untuk biasanya nggak sewanya- mau. Landlordnya mereka biasanya paling 6 bulan sekali per 6 bulan. Tapi sewanya Atau- untuk long term. Tapi kita ikatnya buat long term. Itu lebih bagus kayak gitu ya, Lebih Mas? bagus. Jadi harganya udah terikat. Meskipun yang tadi itu pandemi, aduh gimana nih opsnya Ya. bayar sewanya lagi itu nggak apa-apa ya? Benar, nah ya kalau kondisi pandemi kan force major, pasti kita minta keringanan bahkan gak usah bayar sewa di Oke. periode tertentu. Ada yang baik hati yang mau ngasih. Ada ya? Tetap ada. Tapi ada juga yang, gue juga ada operasional yang harus dibayar Iya, nih alasannya benar, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. gak ngasih dan sebagainya. Akhirnya kita harus memilah-milah gitu. Oke. Dan di bisnis kebab aku terasa banget bro. Dari 1.000 outlet lebih ini, aku sempat menutup di awal pandemi itu 30-an%. dari total 30% stock. 300 ya berarti ya? Ya, cukup banyak. Cukup banyak. Tapi sudah mulai kita restart lagi, udah kita on-kan lagi, naik lagi 20%, jadi masih sisa 10% yang belum on. Oh. Belum sampai di posisi semula di 2019. Iya. Gitu kan. Tapi akhirnya apa, di fase awal kita shutdown 30%, sampai kita mulai aktifkan lagi 20%-an, sisa 10% ini menunjukkan bahwa market sudah mulai membaik. Sudah mulai baik ya. Gitu. Nah, aku bersyukur karena bisnisku low cost, tapi asetnya nggak heavy asset gitu Betul, kan, nggak big betul, asset, betul. tapi di banyak tempat. Gitu. Betul. Kemarin juga salah satu tamu MM Podcast juga yang nama saya yang tadi saya cerita itu, dia juga bilang bahwa sekarang justru UMKM yang growth Ya. sampai dia beli apa soto apalah gitu. Iya, sampai pivot ke situ juga gitu loh. Benar. Nah, ya berarti memang UMKM penopang perekonomian negara kita gitu ya. Dan utamanya Mas Hendy memang mulai dari awal itu UMKM kan, Iya, gerobakan spiritnya dan lain sebagainya itu ya. Sebenarnya kita harus tetap punya spirit seperti layaknya perusahaan kecil, Ya. startup, Ya. supaya lincah. Oke. Kalau kita ngerasa, wah kita udah gede nih, Betul. udah punya nama, organisasinya udah gede, yang dirasa cuman pride-nya doang, Iya. tapi nggak lincah dalam bermanuver. Bikin inovasi ini, inovasi itu nggak bisa, karena apa? Sudah organisasinya terlalu gemuk. Oke. Intinya tuh inovasi juga ya Mas? Bener.
kita harus update sama. Nah, zaman dulu kan kenapa aku suka jalan-jalan biar dapat ide-ide baru. Iya. Zaman sekarang kita stalking di sosmed aja, Bro. Iya. Apa yang lagi happening, yang viral di ibu kota, apa yang lagi happening di luar negeri. Iya. Tunjukin ke tim R&D, coba deh lu bikin gitu kan. Jadi produknya kita gandeng influencer, gandeng brand ambassador, launching, booming, pecah gitu. Iya. Dan rasa juga kan perlu ya Mas ya? Rasa pasti. Jadi kalau ngomongin produk, rasa pasti nomor satu. Karena kalau enggak produknya rasanya enggak oke gitu ya, orang nggak mau repeat order, nggak mau beli lagi. Gitu, betul. Tapi sekarang tuh nggak Fast food cukup. terus tuh berarti tuh kayak gitu. Bener, jadi nggak cukup produk doang, Betul. nggak cukup marketing aja, tapi harus ada storytellingnya. Iya. Cuman sekarang orang konsumen supaya engage sama satu brand, harus ada sisi storytelling yang membuat si konsumen sama brandnya ini Nyambung. Bahkan ada beberapa pelanggan tuh misalnya kayak aku mau pesen dong yang kuenya Arif Muhammad misalnya kayak gitu kan sampai sisi itunya atau tehnya menantinya Jerome Pauline. Iya. Karena ada storytellingnya dari awal, ditunjukin tuh di sosmednya, dari bikin menunya dari rasanya fail sampai rasanya enak, bikin logonya dari desainnya jelek banget sampai akhirnya bagus gitu kan. Terus ditantang netizen buat buka toko sampai ketemu lokasi dan buka, itu kan semua ada sharingnya. Tapi komunikasi sama Jeremy Pauline itu gimana Mas? Kan dia di sana tuh. Online aja gitu ya? Ya, of course kita harus kenal Zoom, dulu ya, betul. karena dia adik kelas aku SMA. Oh Surabaya, oh Iya, di iya. Surabaya. Jadi, Iya. ya semua itu, Edozel aku udah kenal 5 tahun sebelumnya. Iya. Armuh aku udah kenal zaman dia masih main Twitter pocong. Iya. Deva juga pas masih pacaran sama Iya. si temen lo. Iya. Dan lain-lain gitu kan. Iya. Jadi ya, akhirnya karena ada hubungan pertemanan, sudah kenal, sudah klik, yang ngeliat sosmednya kayaknya anaknya asik sesuai sama chemistry kita. Ya udah ayo deh kita bisnis bareng gitu. Oke, itu kan kalau dari sisi meng-hire si selebgram dan lain sebagainya. Benar. Tapi kalau dari sisi untuk menentukan partner dalam berbisnis itu gitu, itu Mas Andi gimana sih ngelihatnya? Oke. Maksudnya kalau orang udah dikenal lama ya oke lah gitu kan, kita udah tahu lah misalnya. Iya. Tapi kan kadang-kadang meskipun udah dikenal lama juga pas berbisnis beda nih kan gitu kan. Benar. Nah itu Mas Andi oke nih, gue mau coba approach ini orang jadi partner gue gitu. Ya, aku selalu melihat dari Komposisi. diferensiasi skill setnya. Jadi kalau aku kuat di sisi apa, aku akan gandeng partner Mas lain. Andi kuatnya di sisi apa? Aku ya of course karena Marketing. aku 18 tahun di dunia franchising, Oh, kembangin franchise. cabang, bikin dari 0 sampai 10 jadi 100, Oke. itu udah tiap hari gitu kan. Oke, franchise. Satu weekend aku bisa buka 8 cabang bersamaan gitu kan, ya kerjaan tiap hari Betul, gitu kan. betul. Tapi aku nggak bisa bikin menu. Jadi menu creation aku nggak jago. Marketing ya followersku nggak terlalu banyak dibandingin influencer Iya, ya kan. iya. Supply Jadi chain. you know. Oke. Nah, terus operational juga anak-anak muda lebih kreatif, Iya, lebih punya ide-ide yang menarik. Nah, sehingga kadang kita melihat si partner ini dia punya expertise di sisi apa. Iya. Bisa saling melengkapi dan menutupi kekurangan kita gitu Betul, kan, satu betul. sama lain. Betul. Sehingga begitu kita mau jalan sebuah bisnis, ketemu partner yang klop, visi misinya sama, udah Nyambung. semua gaspol di spesialisasinya masing-masing. Oke, tapi salah satu tamu MHM Podcast juga pernah ditikung partner nih misalnya Ya, kayak gitu. ya, Nah ya. itu pernah nggak Mas Andy? Alhamdulillah aku enggak. Alhamdulillah. Dari Nah, 12 bisnis yang aku partnership, karena dari awal udah jelas ya. Nah itu pembagian. berarti dari awal udah ngeliat nih ya Benar. profilingnya dia ya. Bener, chemistry itu penting. Dan cek ombak Cek yang ombak lain. juga dong. Ini orang bener kan gitu ya? pasti. Track Iya, record iya. juga. Iya. Benar. Jadi ya karena namanya bisnis kan ada up and down. Betul. Pas naik sama-sama senang, pas turun kita juga saling Barengan dong, iya. nyemangati buat supaya bangkit lagi kan. Betul. Jadi pengalaman aku udah jalan 12 bisnis karena sudah punya porsinya masing-masing. Kalau aku ngomongin konten, sosial media dan sebagainya, aku pasti serahin ke para partnerku. Aku nggak akan cawe-cawe di sana. Aku ada ya teman yang bikin menu forestry nih, dia kreasi ini, aku serahin partnerku. Aku nggak akan cawe-cawe di sana. Tapi pada saat ngomongin franchising, buka cabang, kemudian Konsep ini, dan itunya. sebagainya, itu aku yang ngambil role. Gitu. Oke. Nah, kenapa sekarang membuka yayasan tuh spiritnya? Ya gimana ya bro, kalau lihat teman-teman yang lain yang sukses, MHM, Amin. terus ya kan ya Bill Gates, Doain Bill terus. Melinda Iya, Gates iya, Foundation benar, ya kan, benar. terus ya Tahir Foundation, Iya, kok iya. kayaknya teman-teman yang berbagi ini mereka rezekinya ada terus gitu kan. Oke. Akhirnya yang tadi ya hanya sekedar berbagi pada saat ingat, aku bikin ya satu gerakan yang Rutin. rutin, yang bahkan ada organisasi khusus yang ngurusin gitu kan. Oke. Dan itu sumber dananya kita bukan seperti ya mohon maaf yayasan lain yang mengandalkan donatur, enggak. Dari Baba Raffi Enterprise sendiri? Enggak, aku create bisnis,
Ada beberapa bisnis yang hasil keuntungannya 100% buat yayasan. Beberapa bisnisnya apa nih? Ya Misalnya ada Tokebi yang kayak Korean snack, Oh iya, yang kentang snack-snack snack itu. itu. Oh itu 100%? Bener. Keuntungannya? Ya, jadi aku memang bikin bisnis yang dedikasi hasil keuntungannya itu buat yayasan. Jadi begitu kemarin ya bulan Ramadan, kemarin ya banyak kegiatan berbagi dan sebagainya, ya kita resourcesnya dari situ. Gitu. Oke. Ya biar ketularan rezekinya Amin. Bill Melinda Gates Sayang MHM Foundation, bro. Kebetulan rezekinya Hendy Setiono nih, ya kan? Jadi intinya berbagi nggak mengurangi rezeki ya. Bener, tapi justru menambah ya. Bener, kalau inget aja baru berbagi gitu kan, atau kalau ada yang mungkin sekitar yang membutuhkan gitu kan, sekarang harus dirutinin, kayak jadi kewajiban. Saya tuh sempat mikir, mungkin ini CSR dari si enterprise masuk ke yayasan. Nggak salah Ternyata juga. Enggak ya? Itu nggak salah itu juga one Itu off juga ya. one off. Oke. Tapi kita sampai bikinin bisnis. Oke, niat banget ya. Iya. Terus kalau 100% keuntungan, setelah dikurangin ops ya? Kurangnya ops, benar. Itu kan satu bisnis, kita kan 12 bisnis yang Oh lain. iya. Ngeri. Sampai tadi menanti saya udah mau pesen loh. Tapi karena jaraknya jauh-jauh Jakarta Selatan. Ntar kita kirimin. Iya, Aman, siap. bro. Oke Mas Hendy, sebelum kita closing boleh nggak Ya. dikasih tips jitu untuk pengusaha kuliner yang sudah berjalan namun sekarang lagi gundah gulana Ya. maupun yang baru mau memulai bisnis F&B Ya. gitu. Silakan. Ya, mungkin 3 tips buat teman MHM yang dengerin podcast hari ini. Yang pertama, terutama generasi milenial, kalau mau sukses, tentu kita diuntungkan sebagai generasi muda memiliki speed atau kecepatan. Jadi kalau punya ide, punya sebuah gagasan bisnis, kita harus jalanin gitu ya. Yang kedua, nyali. Ya, nggak bisa dipungkiri, anak muda selain kreatif juga memiliki keberanian gitu kan. Jangan nunggu baru mau pensiun baru bisnis gitu kan. Mending gagalnya dirasain sekarang pas masih muda gitu kan. Kita menabung kegagalan dulu, dapat pengalaman sehingga itu akan menjadi bekal kita nanti supaya sukses gitu kan. Yang ketiga itu teknologi dan digitalisasi. Sekarang eranya generasi muda, anak-anak generasi rebahan bisa produktif sambil rebahan gitu kan. Iya. Di rumah aja mainan handphone, dipikir pesugihan gitu kan. Nggak taunya bisnis online apa dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi buat melakukan bisnis yang sekreatif mungkin sehingga kita bisa bermanfaat buat sekitar kita. Jadi 3 tips itu yang aku pikir bisa dilakukan buat teman-teman generasi muda, teman MHM Podcast, dan mudah-mudahan aku pengen dengar cerita-cerita sukses versi kalian. Mantap. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Heru Mahidin dan likes dan komen juga di situ supaya mendapatkan video-video inspirasi terutama untuk yang hari ini Mas Hendy dan video-video inspirasi lainnya di bidang bisnis maupun hukum dan bidang lainnya. Dan Mas Hendy, sebelum saya tutup nih ya. Siap. Nih ada pertanyaan yang sedikit agak agama lah gitu ya. Supaya kita cooling down sebelum kita tutup ya. Kalau misalnya Mas Hendy udah nggak ada atau udah meninggal dunia gitu, semua kita pasti meninggal. Kan? Mas Hendy tuh ingin diingat sebagai sosok yang bagaimana sih? Iya, legasinya ya. Legasinya. Apa ya? Karena udah nggak masanya sih terkenal punya banyak followers gitu, bukan itu yang dikejar. Tapi aku pengen, ya mudah-mudahan ya insya Allah ini salah satu niatan aku juga kan lagi bangun masjid gitu ya. Sekarang dalam proses bangun masjid. Di mana Bang, Mas? Di tanah aku yang ada di Magelang Borobudur. Oh, dekat Borobudur situ. Dekat. Pengenannya mudah-mudahan sebelum meninggal nanti sudah ada 10 masjid yang bisa dibangun. Amin. Jadi dikenal sebagai yang membangun masjid untuk ini ya, umat ya. Ya, mudah-mudahan. Mohon doanya ya guys. Udah jadi berapa masjidnya? Hah? Udah jadi berapa? Baru yang pertama. Oh, baru yang pertama. Amin. Insya Allah semoga lancar. Baik. Mas Hendy Setiono, terima kasih sekali lagi menjadi tamu MHM Podcast kita kali ini. Kalau ada brand baru, siap untuk diundang lagi ya. Boleh dong. Langsung taruh brand-brandnya di sini. Logo-logonya kita tampilin di sini. Iya, pasti dong ya kan. Dan itu dia video obrolan inspirasi kita hari ini teman MHM Podcast. Dan sekali lagi jangan lupa klik subscribe di channel YouTube Heru Mahyudin dan pastinya juga ada di Spotify Heru Mahyudin untuk mendengarkan audionya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.